Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan dari Saya Najwa Farhanisa Misbah dengan NIM 101232855. saya Abdul Malik Febrian dengan NIM 101233308. Saya Vincent Lima dengan NIM 10123309. Saya Farisa Maftika Santi dengan NIM 10123327. Kami hari ini akan mempresentasikan proyek kami tentang implementasi ETL dan OLAP dalam data warehouse dengan fokus pada analisis kunjungan wisatawan Indonesia. Proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen data yang diampu oleh Ibu Hani Irmayanti, Sarjana Komputer dan Magister Komputer. Baik, untuk presentasi kali ini ada 6 poin utama yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu latar belakang mengapa kami memilih topik ini dan tujuan yang akan kami capai. Yang kedua yaitu desain data warehouse yang sudah kami rancang. Yang ketiga, proses ETL yang kami implementasikan. Dan yang keempat, analisis OLAP dan visualisasi data yang kami hasilkan. Yang kelima, laporan manajerial beserta insight yang kami peroleh. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan serta rekomendasi pengembangan ke depannya. Poin pertama, latar belakang dan tujuan akan disampaikan oleh Najwa Farhanisa Misbah. Mengapa menggunakan data warehouse untuk pariwisata? Karena Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan mempunyai masalah mengenai data kunjungan yang tersebar luas dan sulit dianalisis. Data warehouse ini menjadi solusi untuk analisis yang terintegrasi agar insight untuk pengambilan keputusan lebih strategis. Tujuan dari proyek ini merancang data warehouse untuk data kunjungan wisatawan, mengimplementasikan proses ETL dari data mentah, melakukan analisis OLAP untuk insight manajerial, membuat visualisasi data yang informatif, dan memberikan rekomendasi strategis berbasis data. Sumber data yang kami pakai yaitu dari 100 record data kunjungan wisatawan periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 yang berfokuskan pada analisis musim, analisis durasi, dan analisis destinasi. Berikutnya, desain data warehouse akan disampaikan oleh Alfariza. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain data warehouse. Dalam proyek kali ini, kami mengambil dua sumber data, yaitu data wisatawan CSV dan data kunjungan wisatawan CSV. Selanjutnya, dalam perancangan skema, kami membuat satu tabel fakta dan 3 tabel dimensi, yaitu dalam tabel fakta kami membuat fakta kunjungan, dan dalam tabel dimensi kami membuat dim wisatawan, dim destinasi, dan dim waktu. Dalam desain fisik, kami memilih skema bintang. Alasan kami memilih skema bintang karena strukturnya sederhana, query-nya cepat untuk OLAP, analisis mudah dengan dimensi denormalisasi, dan scalable untuk data pariwisata. Selanjutnya, atribut kuncinya dalam skema bintang ini ada MySource yang berisi durasi tinggal dan jumlah kunjungan, dan Foreign Key yang berisi ID wisatawan, ID destinasi, dan ID waktu. Berikutnya, proses ETL akan disampaikan oleh Alfariza. 1. Proses ETL ekstraksi. Data diambil dari dua file CSV, yaitu kunjungan wisatawan CSV dan data wisatawan CSV, lalu disimpan di staging area untuk diproses lebih lanjut. Proses ini mencakup pengecekan awal kelengkapan, konsistensi struktur, dan format data. Di bawah ini merupakan dua contoh visualisasi dari ekstraksi. Proses ETL transformasi data. Di proses ETL ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah cleaning data. Cleaning data merupakan salah satu cara untuk memperbaiki atau membuang data anomali jika ada ditemukan. Ini merupakan salah satu contoh visualisasi dari cleaning data. Yang kedua dari proses ETL transformasi data ini adalah join dan enrichment, yaitu langkah penggabungan dua sumber data untuk menambahkan informasi penting ke dalam dataset utama untuk menjadikannya lebih lengkap, terintegrasi, dan siap dianalisis. Ini merupakan salah satu gambar atau visualisasi dari join dan enrichment data. Yang ketiga dari proses ETL transformasi data ini adalah perhitungan kolom baru, yaitu proses penambahan kolom baru pada data kunjungan untuk mengelompokkan wisatawan berdasarkan lama durasi tinggal. Durasi tinggal diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu singkat, sedang, dan panjang, guna mempermudah analisis dan penyajian data secara terstruktur.
Ini merupakan contoh visualisasi dari perhitungan kolom baru. Yang keempat atau yang terakhir dalam proses ETL transformasi data ini adalah kategori dan standarisasi, yaitu dalam proyek kami menambahkan kolom provinsi berdasarkan kota tujuan untuk memastikan konsistensi wilayah. Kota yang tak dikenal diberi label lainnya, sehingga data lebih rapi dan analisis provinsi lebih mudah. Ini merupakan contoh visualisasi dari kategori dan standarisasi. Baik, selanjutnya adalah proses terakhir dari proses ETL ini, yaitu proses loading. Loading strategy. 1. Dimensi terlebih dahulu. 2. Faktor setelah dimensi. Dan 3. Validasi lengkap setelah loading. Hasil loading, yaitu dim wisatawan berisi 100 record, dim destinasi berisi 25 record unik, dim waktu berisi 365 records seluruh tahun 2024, dan fakta kunjungan berisi 100 record. Ini merupakan visualisasi loading dari dim destinasi. Di sini kita mengetahui bahwa atributnya adalah ID destinasi, kota tujuan, objek wisata, provinsi, kategori wisata, dan wilayah. Ini adalah contoh visualisasi loading dari dim waktu. Recordnya adalah ID waktu, tanggal kunjungan, tahun, bulan, nama bulan, kuartal, musim kunjungan, hari dalam minggu, dan minggu dalam tahun. Ini adalah hasil visualisasi dari loading dim wisatawan. Di sini kita mengetahui bahwa recordnya adalah ID wisatawan, nama wisatawan, negara asal, dan kategori negara. Baik, ini merupakan salah satu contoh visualisasi terakhir dari visualisasi load fakta kunjungan. Di sini atributnya adalah ID kunjungan, ID wisatawan, ID destinasi, ID waktu, durasi tinggal, dan jumlah kunjungan. Baik, yang terakhir dalam proses ETL load ini adalah validasi data. Di sini kami membuat dua validasi data, yaitu validasi data jumlah record dan validasi data referential integrity. Untuk validasi data jumlah record, ini bertujuan untuk memastikan seluruh data dimuat secara lengkap dan konsisten ke dalam tabel fakta dan dimensi tanpa ada data yang terlewat atau berlebihan. Sedangkan validasi data referential integrity bertujuan untuk menjaga konsistensi antar tabel dan memastikan tidak ada data fakta yang mengacu ke data dimensi yang hilang. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Berikutnya analisis OLAP dan visualisasi yang akan disampaikan oleh Vincent 25. Query agregasi. Query utama, kunjungan per negara asal, destinasi populer dengan durasi, analisis musim, visualisasi dengan roll up, drill down, slicing, dan dicing. Operasi OLAP, drill down, tahun, kuartal, bulan, hari, roll up, hari, bulan, kuartal, tahun, slicing, fitur, musim, kemarau, dicing, kombinasi, multiple fitur. Hasil analisis data kunjungan berdasarkan musim, kemarau, hujan, dan top 5 destinasi Bali, Jakarta, Yogyakarta, Bandung. Visualisasi data grup by jumlah kunjungan dan negara asal. Visualisasi data roll up, jumlah kunjungan, wilayah, kota tujuan, provinsi, jumlah kunjungan berdasarkan kota tujuan dan wilayah. Visualisasi data drill down, jumlah kunjungan, kota tujuan, provinsi berdasarkan wilayah dan kategori wisata. Visualisasi data slicing, jumlah kunjungan, durasi tinggal, kota tujuan, dan kuartal. Visualisasi data dicing, jumlah kunjungan, wilayah, musim kunjungan berdasarkan kategori wilayah dan wilayah. Poin selanjutnya laporan manajerial yang akan disampaikan oleh Abdul Malik. Dari analisis mendalam yang telah kami lakukan, ada 4 temuan utama yang sangat valuable atau sangat berharga. Yang pertama,
yaitu dominasi musim kemarau dengan 64% kunjungan menunjukkan preferensi cuaca yang sangat cerah. Yang kedua, Bali menjadi magnet utama dengan 42% kunjungan dan durasi yang tertinggi. Yang ketiga, diversifikasikan negara asal cukup bagus dengan Jepang, India, dan juga Italia sebagai top ketiga. Dan yang keempat, preferensi durasi sedang yaitu 3-5 hari mencapai 45%. Pola yang menarik adalah wisatawan Eropa cenderung tinggal lebih lama 5-7 hari, sementara wisatawan Asia lebih sering akan tetapi durasinya lebih pendek yaitu 2-4 hari. Dapat kita simpulkan bahwasannya ada korelasi positif antara jarak geografis dengan durasi tinggal wisatawan. Perbandingan destinasi. Dari tabel yang telah disajikan, dapat kita simpulkan bahwasannya karakter unik setiap destinasi. Bali contohnya. Bali membutuhkan fokus pada manajemen overtourism dan sustainable tourism. Yang kedua, kita mengambil contoh Jakarta, yang mana Jakarta cocok dikembangkan untuk MIC Tourist dan Urban Experience. Nah, yang ketiga kami mengambil Jogja, dan Jogja ini bisa diperkuat dalam aspek kultur immersional dan educational tours. Selanjutnya, yaitu ada teknologi dan tools yang kami gunakan. Dari sisi teknologi, kami menggunakan arsitektur yang scalable dan maintainable. Database MySQL 8.0 contohnya, dan ETL processing dengan Python 3.9 menggunakan Pandas dan MySQL Connector. Visual dengan tool seperti Tableau dan Power BI, dan Development Environment Jupyter Notebook dengan MySQL Workbench. Keunggulan yang kami dapatkan adalah implementasi kami dengan desain yang lebih scalable untuk data lebih besar dan struktur yang maintainable dan well organized. Robust dengan validasi lengkap dan fleksibel untuk berbagai jenis OLAP. Poin terakhir yaitu kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Vincent Luhu 5. Data warehouse skema bintang dengan 1 tabel fakta, 4 tabel dimensi. ETL proses berhasil memproses 100 record dengan validasi lengkap. OLAP analisis, insight mendalam tentang pola kunjungan. Visualisasi dashboard informatif untuk decision making. Key finding, Bali mendominasi kunjungan 42% total kunjungan. Durasi rata-rata 5-8 hari. Musim kemarau menjadi pilihan utama. 64% kunjungan terjadi saat musim ini. Asia dan Eropa sebagai pasar utama menyumbang 80% total kunjungan. Preferensi durasi sedang 3-6 hari dipilih oleh 45 wisata. ETL pipeline berhasil diimplementasi end-to-end. Data warehouse dengan skema bintang, 1 tabel fakta, 3 dimensi. Analisis multidimensi menghasilkan insight pola kunjungan wisata. Dashboard Power BI untuk eksplorasi data interaktif. Kelebihan, performance query optimal untuk agregasi kompleks. Visualisasi interaktif dengan drill down. Dokumentasi lengkap. Keterbatasan, data hanya 1 tahun. Belum ada data matrix finansial. Arsitektur belum support real-time processing. Saran pengembangan jangka pendek 3-6 bulan. Data history 2-3 tahun. Integrasi keuangan, tambah variabel eksternal, cuaca, event. Jangka menengah 6-18 bulan. Real time people line. Machine learning untuk prediksi dan juga fitur dashboard yang lebih. Jangka panjang 18 bulan lebih.
cloud migration untuk scalabilitas, IoT integrasi untuk data, AI powered automate insight. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.